Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu hebat. Terima kasih telah hadir pada hari ini untuk mendengarkan presentasi saya terkait menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif guru penggerak angkatan 10. Baik, perkenalkan nama saya Bini Saputra. Saya akan mencoba memaparkan tentang budaya positif. Baik, konsep pendidikan menurut Kajian Nusantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Nusantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Dengan kata lain, selain mengembangkan potensi anak dalam hal kognitif, kita juga harus mengembangkan karakter anak atau budi pekerti yang luhur. Lanjut, filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membagi dua hal antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi dengan kata lain, pengajaran adalah bagian dari pendidikan itu sendiri. Sementara pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini pendidikan, guru harus menuntun anak dalam mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan kode alam dan zamannya, sehingga dia mampu menjadi manusia yang berkarakter dan berguna bagi masyarakat. Oke, sekarang kita membahas tentang konsep inti budaya positif. Di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Tapi baik. Jadi ini poin-poin penting yang akan kita bahas pada hari ini. Budaya positif dalam mewujudkan visi guru penggerak diharapkan akan ada pembiasaan positif yang dilakukan sehingga dapat menjadi budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat membuat siswa merasa aman dan nyaman berada di sekolah, merasa ada yang melindungi dan mengerti keadaan mereka, sehingga tujuan pembelajaran menurut Kajian Nusantara bisa tercapai. Dengan kata lain, kita membuat lingkungan sekolah itu lebih aman dan nyaman untuk murid, sehingga proses pembelajaran lebih baik dan menyenangkan sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Kalau lingkungan positif, maka hasilnya pun juga akan positif. Lanjut. Ini apa? Baik, sikap positif dan nilai-nilai kebajikan. Jadi sini ada beberapa materi yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Terkait nilai
kebajikan, teori motivasi, hukuman penghargaan, keyakinan keras, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga institusi. Ya, pasti. Baik, ada pertanyaan? Setujukah Bapak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Dan setujukah Ibu atau tidak setujukah Ibu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi bagi anak? Setuju apa nih? Setuju memberikan penghargaan dan tidak setuju hukuman. Baik, nah kebanyakan kita memberikan hukuman ya. Baik, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, kita akan membahas tentang ini. Tapi sebelumnya, agar terwujudnya nilai-nilai kebajikan dan budaya positif, kita melakukan sebuah perubahan paradigma. Apa itu? Ya, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Ada dan teman Anda. Jadi A ini Anda, B teman Anda. A, ambillah sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya dan upaya. Setelah yang teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B, bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala Anda. Kira-kira apa yang jadi? Jadi ibu punya benda di tangan ibu. Ibu apa? Karena kawan ibu si B berusaha untuk mengambil benda yang ada di tangan ibu. Kira-kira ibu memberikan atau tidak? Tidak. Karena benda ini adalah benda yang berharga. Jadi apapun tindakan yang ibu lakukan itu tergantung kita sendiri. Keputusannya ada di tangan kita. Kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau kita mau berubah, harus berubah dimulai dari diri sendiri. Kira-kira begitu filosofinya, Bu. Jadi sejauh mana kita bisa mempertahankan tangan kita, begitu juga kita mempertahankan perubahan itu. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini dijelaskan bahwasanya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi di sini Bapak Ibu tidak paham ya apa itu berdiferensiasi, yaitu pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajarnya, minat bakat anak, dan potensi yang ada dalam diri anak, sehingga terwujudlah profil belajar Pancasila, yang mana itu ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis, dan mandiri, sehingga anak-anak kita memiliki nilai-nilai profil Pancasila di dalam dirinya. Dan itu tugas kita sebagai guru, menanamkan hal tersebut. Baik, miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi di sini teori kontrol dalam ilusi huruf. Ya, ini konsep tentang kontrol dulu ya. Sini ada guru yang mengontrol murid, ada yang kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, atau ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, dan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini lebih kepada perilaku kita, sehingga kita bisa menjadi seorang guru yang mengontrol murid, sehingga kita sebagai mengkritik, dan juga kita sebagai orang dewasa yang bisa yang memaksa, atau kita bisa juga menguatkan positif terhadap anak. Ini tingkah laku perilaku kita terhadap anak. Ada 4 konsepnya. Baik, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon
yang berbeda terhadap sesuatu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Karena susah untuk mengubah pandangan orang. Kebanyakan kita mengalah. Baik, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Apa yang orang kerjakan belum tentu buruk. Ya, itu tujuannya. Ya, sebenarnya apa yang kita lakukan baik belum tentu bagus untuk orang lain. Saya kira begitu. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan ini genggaman tadi, sejauh mana kita mempertahankan genggaman tadi, itu semua tergantung pada diri kita masing-masing. Saya bisa mengontrol orang lain, nyatanya kita nggak selamanya bisa mengontrol orang lain, termasuk anak didik kita. Dan begitu banyak kepalanya. Baik, kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nyatanya kolaborasi dan konsekuensi bisa menciptakan pilihan baru. Tidak dengan paksaan, tidak dengan hukuman, tapi dengan konsekuensi yang baik juga bisa memakan suatu perubahan. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nyatanya kita pengen menang dan menang, nggak mau gagal. Oke, saya kira ini konsep perilaku atau kontrol terhadap perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi kita belajar untuk belajar dalam hal bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai yang ada pada diri kita. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin ini lebih kepada meningkatkan kesadaran kita akan sesuatu tanpa ada embel-embel yang lain. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berlaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini Bapak Ibu, kita berusaha menuntun anak dalam membentuk karakter mereka sehingga muncul motivasi di diri ataupun kesadarannya dalam belajar sehingga untuk perubahan yang lebih baik ke depannya. Baik, disiplin positif. Menurut William Glasser, ya, di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maknanya apa? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi ini lebih pada motivasi di diri sehingga kita menjadi sesuatu yang lebih baik ke depannya. Kemudian lagi, semua pelaku memiliki tujuan. Oke, teori motivasi untuk menghindari hukuman. Ya, ada juga orang yang disiplin karena ada tujuan. Mungkin karena ada motivasi dari diri sendiri, atau pengen untuk menghindari hukuman, atau untuk mendapatkan apresiasi atau penghargaan atau pujian. Ada juga orang disiplin untuk untuk menghargai diri sendiri, kemudian nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas.
kita belajar mengontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita percayai atau yang kita hargai. Di sini lebih kepada kesadaran diri sendiri atau intrinsik. Sementara semua perilaku memiliki tujuan. Jadi menurut si William Glasser, maksudnya teori motivasi itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang motivasi ekstrinsik, ada yang motivasi intrinsik. Orang disiplin karena ingin menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan. Ini lebih pada motivasi ekstrinsik. Sementara untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan dan keyakinan ikhlas itu termasuk motivasi intrinsik, lebih dari dalam diri kita. Baik, kemudian model berpikir menang atau kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik, yaitu ada yang guru itu sebagai penghukum, ada yang guru itu membuat rasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, dan juga ada manajer. Di sini kita disarankan untuk menjadi guru yang sebagai manajer. Ya, kalau yang poin penghukum dan membuat rasa bersalah itu lebih ke ekstrinsik atau motivasinya gagal. Sementara teman, pemantau, dan manajer itu motivasinya baik. Dan untuk manajer harus ada institusi atau signifikan institusi. Di dalamnya di sini lebih kepada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Itu tahapan bagi institusi, sehingga kita bisa menjadi seorang guru yang manajer. Baik, selanjutnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini lebih kepada harus memahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan manusia yang harus kita pahami. Yang pertama, kebutuhan hidup, penguasaan, kasih sayang atau rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Baik, kita membahas lagi tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ada banyak contoh nilai kebajikan. Yang pertama, nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, akhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan menalar kritis. Sementara nilai-nilai kebajikan berdasarkan Ibo Primary Years Program atau PYP, itu ada nilai-nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan komitmen. Sementara nilai kebajikan berdasarkan keterampilan hidup atau life skill itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak mendengar orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Tapi di sini meminta mengatakan kita menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Tapi tak menutup kemungkinan profil yang lain. Motivasi perilaku manusia. Tadi sudah kita bahas sebelumnya. Manusia itu disiplin karena ada 2 faktor. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu tujuannya disiplin karena kita ingin menghindari masalah atau menghindari hukuman, dan juga untuk mendapatkan pujian, imbalan, ataupun penghargaan dari orang lain. Sementara intrinsik itu untuk menjadi
orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Berarti lebih ke dalam diri, lebih kesadaran untuk berbuat disiplin. Oke, baik, Bapak Ibu. Kira-kira Ibu tahu bedanya hukuman, konsekuensi dengan restitusi? Ya, ini contoh ini dia bedanya. Jadi beda Bu ya, hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak berencana atau tiba-tiba. Misalnya kita di sekolah itu sering ya, hukuman ya. Misalnya anak terlambat dan disuruh keluar. Ya. Kadang nggak berimbang antara kesalahan dengan hukumannya, nggak berimbang. Sama kayak juga hukuman di Indonesia ya. Jangan dipotong dulu. Tiba-tiba. Jadi kadang hukuman itu tidak seimbang dengan perbuatan. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ya, murid nggak tahu kira-kira hukumannya apa. Jadi dia random hukumannya. Mungkin hari ini hukumannya A. Misalnya terlambat dikasih hukuman pergi ke pustaka. Besok mungkin terlambat dia disuruh bersihkan WC ya. Jadi nggak aturan. Ya. Ada kesepakatan ya, itu kehendaknya guru maunya guru aja. Itu bersifat itu anak ya, itu sesuai dengan apa yang guru inginkan. Satu arah. Dan soal guru yang bilang A, besok B. Kemudian lupa fisikis hukuman ya. Biasanya hukumannya lupa fisik. Ya kayak tadi kan membersihkan staf, ya WC, atau jadi suruh berdiri di depan kelas, itu fisikis. Sebagainya. Jadi menurut konsekuensi dia hukuman itu harus rencana dan disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi ini kita sepakat antara guru dengan murid. Waktu lambat kita misalnya hukumannya mungkin disuruh mencatat di buku atau tulis setelah sekolah. Saya tidak akan terlambat sebanyak 1 kali. Atau sepakati kalau terlambat 5 menit dan menulis keluar kayak tadi di sekolah kita kan selama 5 menit bisa masuk, lewat 5 menit belajar di pustaka. Kalau lebih dari setengah jam tidak boleh masuk ke jam keduanya atau jam selanjutnya. Itu kan sepakatan. Nah, begitu. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, tetap yang namanya konsekuensi tetap tidak nyaman, tapi sini ada sebuah kesepakatan. Nama hukuman, konsekuensi, sanksi pasti tidak nyaman, tapi setidaknya sudah ada kesepakatan antara dua belah pihak. Kemudian sikap guru memonitor murid selalu. Jadi guru harus memantau terus. Sementara institusi ini hampir sama dengan konsekuensi. Ada sebuah kesepakatan ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi sini ada sebuah kolaborasi atau sebuah diskusi bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah. Kemudian ada proses kolaborasi mempelajari murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini ada proses bahwasanya murid bisa belajar mandiri, bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau konsekuensi kan ada bantuan guru. Ini enggak, ini sepenuhnya murid yang membuat solusinya. Guru hanya mengarahkan saja. Serupa tapi tak sama. Oke, selanjutnya perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Ya, jadi di sini kita lebih kepada menerapkan konsekuensi dibandingkan hukuman. Jadi dalam sistem kita lebih menekankan ke konsekuensi dengan cara restitusi. Ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Ya, kemudian membuat anak sakit, sementara sini membuat anak tidak merasa nyaman. Anak membenci kedisiplinan, sebenarnya anak menghargai disiplin.
disiplin. Kalau di hukuman lebih ke paksaan. Sementara di konsekuensi ada stimulus dan tanggapan. Anak mendorong menyakiti diri sendiri. Dan sini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Di hukuman konsep diri yang buruk. Kalau di konsekuensi konsep diri yang baik. Di hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sementara konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian di hukuman ada rasa marah, bersalah, dipermalukan, dan tak dihargai. Sementara di konsekuensi ada juga kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi hukuman itu lebih berat dibandingkan konsekuensi. Lanjut, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan kira-kira membersihkan coretan yang dibuat di meja, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira itu hukuman atau sanksi? Konsekuensi. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berjemur di lapangan bola basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman termasuk hukuman atau sanksi? Hukuman. Ada jawabannya. Mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat termasuk hukuman atau sanksi? Sanksi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali kalau terlambat hadir di sekolah, hukuman atau sanksi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman atau sanksi? Hukuman. Oke, baik. Yang ini aja. Bersihkan coretan di meja masuk sanksi. Mengganti kertas tugas teman itu sanksi. Berjemur di lapangan karena mengobrol, hukuman. Menulis satu kata dalam kalimat dalam buku, sanksi. Mengelilingi basket 2 kali, hukuman. Dan meminta push up karena telah jemur basket masuk buku, hukuman. Baik, apa itu restitusi? Ibu pernah dengar kan apa itu restitusi? Pernah dengar? Nah ya. Baik, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen. Ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu yang ciri-cirinya. Kedua, memperbaiki hubungan. Ya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu harus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada yang lebih baik. Jadi ini ciri-ciri restitusi yang perlu kita pahami sehingga dalam penerapan karakter anak lebih terwujud. Baik, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Tanya detektif. Baik, ibu bapak-bapak, perhatikan kalimat ini sebuah kasus. Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tak bisa berdiri di depan kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berberi cepat dan mengatakan
stiker bintang. Setiap anak murid yang akan masuk kelas usai jam istirahat, ibu atas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari ibu atas. Sebagian besar murid-murid menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan ibu anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-murid berdiri rapi antri di depan kelas. Sampai suatu saat ibu anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar-benar saja pada saat masuk kelas usai jam istirahat murid berdua kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Ya, kira-kira ibu Tidak tertarik dengan pelajaran Pak Anas. atau lagi ibu? Kenapa? Tidak ada stiker bintang, Pak. Tidak stiker bintang. Anda sudah terbiasa. Dan ini juga ya. Dan ini juga tidak ada kesepakatan sebelumnya dengan Pak Anas. Ini kan hanya kesepakatan dengan Pak Heru. Ini hanya kesepakatan dari Bu Pak Anas. Anas. Maka dari itu, berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk berdiri di antri sebelum masuk kelas? Apa motivasi ibu? Ingin mendapat penghargaan atau reward. Berarti motivasi masih ekstrinsik, bukan dari dirinya tapi dari luar orangnya, sehingga dia mau disiplin. Adakah cara lain agar murid-murid di kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan? Bisa Bu? Ada lagi contoh lain kira-kira? Ya, sebuah keyakinan kelas. Dan itu mungkin membuat keyakinan kelas, tapi kelasnya hanya lebih kepada ekstrinsik, ya, motivasi ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik. Kita bukan dari kesepakatan, tapi masih ekstrinsik. Di sini kita mencoba bagaimana membuat sebuah keyakinan kelas yang mana situ ada muncul motivasi intrinsiknya, bukan ekstrinsiknya. Oke, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan keyakinan kelas? Kita tahu kenapa Bu? Ya, karena ini adalah kesepakatan. Baik, pembentukan keyakinan kelas. Bu, ada yang nelpon. Yang pertama bentuk abstrak. Ya, jangan bebas Bu ya. Misalnya ketentuan, kemudian berupa pernyataan universal. Ya, kalimatnya bebas selama ada nilai-nilai kebajikan dibuat dalam pernyataan positif, tidak betul negatif kalimatnya, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi sesuai dengan kebutuhan si anak, kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi sini ada kolaborasi. Oke, untuk itu saya pada saat ini saya mau mencoba partisipasi ibu, kita membuat sebuah keyakinan kelas dengan memakai prinsip ini. Ibu, kira-kira apa peraturan sekolah kelas yang bisa kita terapkan di kelas? Ada Bu? Ya, kita apa peraturan sekolah yang kelas yang bisa terapkan untuk kedepannya sehingga muncul motivasi intrinsik dan strategi bersama.
dua kondisi. Oke, baik. Jadi ibu buat kira-kira apa peraturan yang akan kita buat. Nanti kita dalam bentuk kalimat positif. Kita rumuskan dalam bentuk kalimat positifnya. Boleh, silakan. Ya, boleh. Di peraturan dulu. Ke kalimat positif. Nah, Ibu. Ibu. Apa dengan peraturan yang mau kita buat? Saya mulai mami bapak ibu di kelas. Oke. Baik. Oke, baik. Berdasarkan hasil diskusi kita, Bapak-bapak Ibu-ibu membuat sebuah peraturan. Ini ada disiplin waktu. Kemudian apa nih? Tidak boleh menggunakan HP. Bicara yang sopan. Disiplin waktu, berdoa untuk memulai PPM. Bapak-bapak Ibu, kita sedang membuat sebuah peraturan berdasarkan keinginan Bapak-bapak Ibu. Sini ada disiplin waktu. Kira-kira apa dampak positifnya yang berkaitan dengan disiplin waktu? Datang tepat waktu. Jadi kita buat kalimatnya. Ya. Oke. Ibu sekalian, tadi kita sudah membuat sebuah peraturan kelas berdasarkan keinginan masing-masing. Nanti baru kita simpulkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Baik, di sini ada disiplin waktu, berdoa memulai PPM. Semua harus menerapkan peraturan. Lebih mana nih Bu? Kalau positifnya Bu? Oh, satu dulu. Di situ ya. Di waktu masuk lagi. Oh, berarti sudah disiplin ya Pak ya? Ya. Ini sudah bisa atau sudah jadi kata Disiplin. Disiplin masuk. Kalau berdoa memulai PPM? PPM
berakhlak mulia. Doa. Jadi mana kita kuat? Dalam waktu dia tuh sifat yang baik itu Pak. Siswa yang harus menerapkan peraturan yang telah disepakati, contoh disiplin dan datang tepat waktu. Nanti masuk disiplin. Menghargai. Menghargai Pak. Ini menghargai. Lanjut, peraturan yang dibuat kalau membicarakan tentang sesuatu harus sopan. Berarti sopan berakhlak mulia itu sopan santun. sopan santun, Berakhlak berakhlak mulia. mulia. Jadi sikapnya yang Iya, kalau berakhlak mulia itu kan mulai sikap adalah bicara sopan dan santun berpakai rapi. HP dimatikan. disiplin. Disiplin. Siswa menghargai pendapat orang lain. Tapi ada berapa? 4 juga. Kira-kira apa keinginan kelasnya, Bu? Bisa kita jadi Bisa langsung. Tapi ya kelasnya pun udah bagus ya. Disiplin, beriman dan takwa, saling menghargai dan berakhlak mulia. Langsung menjadi keyakinan. Inilah yang akan kita terapkan nanti di kelas kita masing-masing. Baik. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ini setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar. Apa itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Dan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan masing-masing. Contoh kebutuhan hidup: makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ini lebih kepada saling peduli, kerjasama, menjadi bagian kelompok, dan rasa diterima dalam suatu komunitas. Kemudian penguasaan, dan termasuk penguasaan itu yang keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui atau didengar. Kemudian kebebasan. Sini contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Dan yang terakhir, kesenangan, ini bermain, umur, antusias, tertawa. Dan ini kita harus kuasai dalam menilai kebutuhan anak di kelas. Kalau nanti anak itu mengalami sebuah kasus, ini pasti tahu dulu apa kebutuhan dasarnya sehingga kita bisa membuat sebuah restitusi. Baik, ada 5 posisi kontrol guru. Pertama, penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira dari kelima ini posisi mana yang sering digunakan? Penghukum. Apa lagi? Masalah. Teman kira-kira ada? Benar. Pemantau? Manajer? Tapi yang lebih sering kita mungkin penghukum sama membuat rasa bersalah. Kalau nanti di SMA, ketemu teman gitu ya. Kita jarang ini ya, pemantau sama manajer. Dominan mungkin yang kalau dapat penghukum dan membuat masa bersalah ini harus kita hindari. Ya minimal ini yang 3 pemantau dan teman. Yang lebih baik dari kelima ini adalah manajer, karena ini memberikan nilai motivasi buruk. Ini motivasi baik.
Baik, kira-kira ciri-ciri posisi kontrol guru menurut dosen kalau membuat penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, jarinya menunjuk-nunjuk. Kalau membuat bahasa bersalah, biasanya nadanya lebih memelas, halus, dan merapat pada anak yang udah lesu, kayak memelas gitu. Ketiga, teman-teman ada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata, dan senyum. Dan pemantau itu nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Dan sementara manajer nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat kepada anak. Baik, ini kira-kira contoh penerapan di bawah posisi kontrol dulu. Dan ini cara kita menyampaikan kepada anak, kata-kata yang kita bisa ucapkan. Misalnya, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini contoh bahasa penghukum. Kalau membuat salah bersalah, berapa kali bapak ibu beritahu kamu selalu mengecewakan bapak ibu. Ini contoh yang lain dari teman. Ya, ungkapannya yang bisa digunakan biasanya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu, bapak sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Dan contoh pemantau biasanya kita menggunakan kalimat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah pelajaran kamu beri atributnya seperti dan jangan diulangi lagi. Dan terakhir, sebagai posisi manajer, biasanya ungkapan yang bisa digunakan adalah, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ya, ini terkait sebuah kasus. Baik, sekarang kita masuk posisi kontrol apakah, Bu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa, Bu? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman ya, membuat rasa bersalah. Ya, kita kecewa. Itu kesalahan, Bu. Baik, lanjut pembentukan kehadiran kelas. Segitiga restitusi. Baik, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan sikap positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang baik. Ini ciri-cirinya, Bu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa kebutuhan dasarnya? Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan karakter. Dan ini tahapan yang dilakukan di saat kita menerapkan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Dan ini ungkapan yang sering digunakan, yang bisa digunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Maka ungkapan yang bisa kita gunakan adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Apakah kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini ya?
Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Dan ungkapan yang bisa kita gunakan adalah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal, apakah kamu ingin mendidik orang seperti apa. Ini ungkapan-ungkapan yang bisa ibu terapkan dengan keras saat menangani kasus pada anak. Baik, kira-kira dari paparan saya, apa kesimpulan yang bisa kita dapat pada pertemuan kita kali ini? Ya, silakan. Dari materi yang sudah Pak Denny sampaikan hari ini untuk budaya positif, berarti di sini kita lebih bisa menerapkan sesuai dengan konsep-konsep yang sebagaimana mestinya kita sebagai guru itu tadi ada disiplin positifnya, ada nilai-nilai kebajikan yang akan kita lakukan, habis itu kebutuhan kita sebagai manusia juga berbeda-beda. Lalu untuk teori-teori kontrol bisa kita terapkan di setiap proses pembelajaran kita, itu kita sudah ada gambarannya seperti apa yang akan kita lakukan atau perubahan seperti apa yang akan kita terapkan nantinya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan budaya positif tadi. Dan juga kita nantinya juga mendapatkan lingkungan yang positif dari pembelajaran budaya positif tadi. Terima kasih Ibu Maria. Bagus sekali. Ya, jadi di sini kita harus banyak belajar tentang posisi kontrol, habis itu kebutuhan manusia, kemudian segitiga distribusi untuk bukan keyakinan kelas, sehingga kita bisa menciptakan budaya positif dan melahirkan lingkungan positif. Oke, baik, dan tutupnya saya akan memaparkan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan ini sebagai AMO atau manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan konferensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Oh, diam saya. Apa? Kamu tahu kenapa dipanggil ke sini? Nggak tahu Mister, mana datang Mister? Bapak lihat beberapa hari ini kamu sering terlambat. Kenapa kamu terlambat? Mister, saya beberapa hari ini saya sering main HP hingga malam. Makanya saya sering terlambat ke sekolah. Oh, jadi itu alasan kamu kenapa tidur di kelas? Iya Mister. Baiklah, kita di sini mencoba mencari solusi bagaimana caranya kamu tidak terlambat datang ke sekolah. Kamu tahu kan, besok sekolah, kenapa masih main game sampai malam? Iya tahu Mister, saya main game karena sudah kecanduan. Ya, Bapak tahu, setiap orang butuh hiburan. Bapak juga main HP, main game, tapi Bapak ada batasan. Dan Bapak harap kamu bisa membatasi waktu itu. Iya Mister, saya tahu, saya harap mulai besok saya tidak akan mengulangnya lagi. Baguslah kalau kamu mau berubah. Kira-kira apa yang akan kamu rubah? Saya coba untuk tidak bermain game hingga larut malam dan tidur lebih cepat supaya tidak terlambat ke sekolah. Kamu bisa melaksanakannya dengan baik. Jika nanti terulang kembali, kira-kira apa konsekuensi? Baik Mister.
jika saya terlambat lagi, saya siap dipanggil orang tua saya ke sekolah. Baiklah, kita sudah menemukan solusi dari permasalahan kamu kenapa kamu terlambat. Semoga kamu ke depannya lebih baik lagi dan kamu boleh kembali ke kelas. Oke, terima kasih Mister. Tahu kesalahan saya dan saya sadar bahwa perbuatan saya itu tidak baik. Dan saya akan mencoba untuk merubah sikap saya dengan konsekuensi saya sendiri berdasarkan keyakinan kelas.